Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, dan Ibu Guru SD Negeri 6 Talangmudi yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kegiatan sosialisasi pemetaan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah SD Negeri 6 Talangmudi. Kegiatan ini merupakan kegiatan modul 3.3 aksi nyata calon guru penggerak atas nama Dian Fajriani dari SD Negeri 6 Talangmudi, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Penuh Palapa Pematang Hilir, calon guru penggerak angkatan 10. Adapun tujuan pembelajaran yang saya berikan pada kegiatan hari ini yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di sekolah SD Negeri 6 Talangmudi untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Nah, adapun dari identifikasi kegiatan modul 3.3 ini yang pertama yaitu memiliki 7 aset utama. Yang satu, modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal finansial, yang keenam modal agama dan budaya, yang ketujuh modal politik. Di mana pada siang hari ini kita akan menganalisis tentang 7 modal tersebut yang ada di sekolah SD Negeri 6 Talangmudi. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa saja yang termasuk pada modal manusia. Modal manusia adalah konteks pendidikan merujuk pada kualitas individu yang mencakup keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah, guru, murid, tata usaha, orang tua, pengawas sekolah, komite sekolah. Adapun pemanfaatannya yaitu kita mengoptimalkan sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses terhadap pengetahuan, serta mendorong perkembangan potensi individu dan kolektif dalam dunia pendidikan. Modal sosial yaitu mengacu pada hubungan sosial, kepercayaan, norma, dan kerjasama yang ada di masyarakat. Dalam konteks pendidikan, modal sosial sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pengembangan pembelajaran. Dengan pemanfaatannya, modal sosial, sekolah dan institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat hubungan antara berbagai pihak yang terlibat seperti siswa, guru, orang tua, dan komunitas. Adapun modal fisik yaitu pendidikan mengacu pada sumber daya yang bersifat fisik dan material seperti bangunan, fasilitas instruktur, teknologi, serta perlengkapan pendukung pembelajaran. Pemanfaatannya yaitu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Pada bagian modal agama dan budaya, dalam konteks sekolah dan pendidikan merujuk pada nilai-nilai, tradisi, dan keyakinan yang berasal dari agama serta warisan budaya lokal dan nasional yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Aset ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas, karakter, serta lingkungan. Modal lingkungan atau alam dalam konteks sekolah dan pendidikan merujuk pada sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar, mengajar, serta mengembangkan siswa.
Aset ini mencakup elemen seperti taman sekolah, kebun, sekolah, ada air, udara bersih, dan sumber daya alam yang lainnya yang berada di lingkungan sekolah. Adapun modal finansial, sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pengembangan dan pentingnya kualitas pendidikan. Aset finansial ini mencakup anggaran dari pemerintah, sumbangan masyarakat, donasi dari organisasi, pendapatan dari kegiatan sekolah, dan dana lainnya yang dikelola oleh sekolah. Yang terakhir yaitu modal politik. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi politik yang mempengaruhi sistem pendidikan. Ini mencakup kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, regulasi guru, serta kerjasama antara pihak-pihak politik dengan lembaga pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, itu saja penjelasan dari ketujuh modal yang akan kita analisis pada siang hari ini. Sekarang kita menganalisis tentang modal manusia. Kepada Bapak Kepala Sekolah, boleh diberikan analisis tentang modal manusia. Iya, modal manusia mencakup atau terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, TU, orang tua, pengawas sekolah, komite sekolah. Dan kepala sekolah harus berkualifikasi S2. Guru ini maksudnya SD 6 ya? Ya, betul. Maksud SD 6. Ya, SD. Nah, kepala sekolah berkualifikasi S2. Guru berkualifikasi S2 ada 1. Kemudian untuk guru berkualifikasi S1 ada 18 orang. Staf TU kita berkualifikasi S1 ada 2 orang. Guru penggerak di SD 6 ada 4 orang. Ya, baiklah, berarti sekolah kita ini sudah mencakup semua modal manusia untuk kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah kita untuk meningkatkan kemampuan, karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik ya. Sekarang kita analisis pada modal sosial. Pada Ibu Ana, modal sosial. Baiklah, untuk modal sosial itu mencakup 1. Paguyuban orang tua, 2. KKG atau NGMP, PGRI, IGI atau Kombel, 3. Jaringan alumni, 4. Majelis taklim, 5. Karang Taruna, 6. Remaja masjid, 7. BNPB, 8. Puskesmas, 9. PIP atau Bansos. Ya, terima kasih pada Bu Ana. Modal sosial kita memang selalu ya di sekolah kita itu didatangi oleh komunitas-komunitas yang BPMP tadi ya, puskesmas ya, anak-anak kita untuk diberi kesehatan dari tim puskesmas. Selanjutnya kita analisis tentang modal fisik. Baiklah, saya akan menyampaikan modal fisik yang berupa 1. Gedung sekolah, rumah sakit, gelora atau lapangan atau gor, rumah ibadah atau masjid dan gereja, sanggar pramuka, lapangan golok, perpustakaan, polres dan polsek, fasilitas dan paskes, puskesmas dan rumah sakit, gedung serbaguna, pasar, jalan raya dan kantin. Ya, terima kasih pada Bu Ani. Memang betul modal fisik yang selalu kita gunakan untuk pemanfaatan peserta didik kita di dalam kegiatan belajar mengajar ya. Itu untuk kelas-kelas inspirasi ya. Apabila kita membutuhkan kegiatan tersebut, kita mengadakan program kelas inspirasi ya. Sekarang kita lanjutkan ke
modal agama dan budaya. Baiklah, bagian modal agama dan budaya itu mencakup 1. Pondok pesantren, 2. TPA, TPQ, taklim atau takfis, 3. Sanggar seni, 4. Pencak silat, 5. Karnaval, 6. bazar, 7. Kolaborasi pada bulan Ramadan. Ya, terima kasih kepada Ibu Putri. Memang betul itu modal agama dan budaya. Kita juga selalu memanfaatkan kegiatan itu untuk peserta didik kita ya, meningkatkan keagamaan dan budaya pada peserta didik kita. Sebelum Mbak, ini yang baik. Kita ke modal lingkungan alam. Coba Ibu analisis apa saja kira-kira yang terdapat pada modal lingkungan alam untuk SD Negeri 6 Kalaubi. Baik Bu, di sini modal lingkungan ada 1. Hutan atau ruang terbuka hijau, 2. Lebung, embung, rawa, danau, sungai, 3. Pertambangan minyak, batu bara, dan pasir, 4. Dekat dengan area perkebunan seperti karet, sawit, 5. Lingkungan asri, 6. Dekat dengan sungai. Ya, baiklah, terima kasih pada Bu Novi. Memang betul modal lingkungan alam kita, karena kita di sini banyak menerima peserta didik yang lingkungannya dekat kebun karet ya. Untuk di lingkungan SD Negeri 6 Kalaubi ini, pemanfaatan lingkungannya kita udara bersih tadi ya. Sekarang kita lanjutkan ke modal finansial. Silakan Bu. Baiklah, modal finansial bersangkutan dengan 1. Dana BOS, 2. Koperasi sekolah, 3. Uang kas kelas, 4. Dana sosial, 5. Program CSR dari perusahaan, 6. PIP atau bantuan dari pusat untuk siswa yang tidak mampu. Ya, betul, modal finansial itu terdapat dari dana BOS, koperasi sekolah, uang kas dari siswa ya. Kita manfaatkan dana-dana tersebut untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Dan uang kas tadi bisa juga kita gunakan untuk menjenguk apabila ada salah satu siswa kita yang sedang sakit ya. Terus kita lanjutkan ke modal politik. Silakan Bu, modal politik. Baiklah, memberikan modal politik ini yang mencakup 1. Kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang mendukung peningkatan mutu sekolah, 2. Dukungan dari tokoh masyarakat, 3. Kewenangan pemerintah daerah dan pusat, 4. LSM yang dapat membantu mempromosikan sekolah di masyarakat, contoh kegiatan eskul, dan mengajukan proposal ke PT atau perusahaan yang ada di Pali untuk kebutuhan sekolah. Ya, terima kasih pada Bu Ani, karena modal politik itu dilakukan oleh LMLSM ya, membantu untuk kegiatan mengajukan proposal apabila sekolah kita ingin membutuhkan bantuan ya untuk sekolah kita ya. Mungkin itu saja analisis yang kita terapkan pada siang hari ini ya. Kepada Ibu pengawas boleh dikasih masukan sedikit untuk ketujuh modal yang ada di lingkungan SD Negeri 6 Kalaubi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya menyimak beberapa modal yang disampaikan oleh rekan-rekan guru, juga kepala sekolah tadi, ada 7 modal ya. Semuanya sudah sangat mendukung proses pembelajaran di sekolah. Namun yang untuk saya boleh koreksi sedikit, untuk yang modal finansial tadi mungkin boleh dimasukkan karena saya melihat
melihat di SD 6 ini ada kegiatan keagamaannya sangat bagus, ada uang infak. Nah, uang infak mungkin bisa dimasukkan ke modal finansial karena itu sangat membantu kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di SD 6, dan kita juga sama-sama sudah melaksanakan itu ya. Mungkin itu menjadi aset finansial yang harus terus dilanjutkan. Ya. Kemudian untuk proses pembelajarannya di sekolah SD 6 ini saya melihat sudah banyak media-media pembelajaran yang dibuat, dan perlu ada penambahan untuk media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di sekolah seperti media literasi numerasi untuk peningkatan praktek pendidikan. Kayaknya itu saja evaluasi dari saya. Kemudian koreksi sedikit di model finansial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas yang sudah memberikan tambahan. Ya betul, memang kita untuk modal finansial kita tambahkan pada infak ya. Karena kita setiap tahun itu mengadakan kegiatan bulan Ramadan untuk pembagian kepada anak-anak yang kurang mampu ya. Ya betul. Terus tadi media pembelajaran ya, media pembelajaran tadi nanti kita teruskan untuk kegiatan belajar mengajar kita di kelas dan di lingkungan sekolah ini. Mungkin ini saja kegiatan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Pengawas, kepada rekan sejawat, Ketua Komite dan Ketua Paguyuban atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan analisis kepada 7 modal yang ada di sekolah ini dalam kegiatan saya, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.